sahabat SVD dimanapun Anda berada, salam jumpa dalam channel YouTube SVD Provinsi Jawa. Saya Pater Yonas Sunu SVD, Ketua Komisi Kitab Suci SVD Jawa. Saya dilahirkan di Timor pada tanggal 7 Juni 1978. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Timor, saya kemudian bergabung dengan SVD Jawa pada tahun 1997. Saya menyelesaikan novisiat di Batu, kemudian pendidikan filsafat dan teologi di Malang, dan ditabiskan menjadi imam di Katedral Malang pada tanggal 7 September 2006. Setelah ditabiskan menjadi imam, 3 tahun pertama sebagai imam muda saya ditugaskan di paroki Katedral Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah itu saya dipindah ke paroki Santo Mikael Kranji, Keuskupan Agung Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. Lalu kemudian pada tahun 2014 saya diutus oleh provinsi untuk melanjutkan studi kitab suci di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas Manila, Filipina. Dan setelah menyelesaikan studi, saya ditempatkan di Bible Center di Kota Batam untuk mengelola kerasulan kitab suci. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu Bible Center dan di mana? Ya, Bible Center Provinsi Jawa. Bible Center itu terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang, ya, pulau kecil yang menghadap 2 negara tetangga. Baik. Kehadiran Bible Center di Batam itu untuk menanggapi kebutuhan SVD sebagai Serikat Sabda Allah yang tugas utamanya adalah mewartakan Sabda Allah dan juga menanggapi konteks lokal keuskupan setempat, yaitu mewartakan Sabda Allah kepada umat Keuskupan Pangkal Pinang. Kegiatan-kegiatan rutin di Bible Center itu cukup banyak. Yang terjadi sejak dulu adalah setiap hari Selasa itu dikhususkan untuk kursus kitab suci. Kita mengadakan kursus kitab suci, ya, mulai dari perjanjian baru secara tematis, ya, bergerak ke perjanjian lama. Peserta cukup menggembirakan, baik yang offline maupun yang online. Dalam COVID, ya, itu satu berkat tersembunyi karena kita terus mengadakan kursus dalam bentuk online yang jangkauannya lebih luas, menjangkau beberapa tempat di Indonesia, bahkan ada peserta juga yang dari luar negeri dan dari gereja lain selain gereja Katolik. Sekarang tugas kita adalah mau menyatukan 2 tanda kutip pasar ini, pasar offline dan pasar online dengan teknologi hybrid. Jadi mengadakan kursus offline sekaligus juga online pada waktu yang sama. Tujuan dari kegiatan kitab suci yang diadakan di Bible Center secara khusus adalah untuk semakin membumikan kitab suci sebagai pedoman dan inspirasi bagi hidup kita semua. Maka pengenalan dengan kemampuan intelektual diperlukan yang menjadi dasar bagi penghayatan kita dalam hidup sehari-hari. Tantangannya banyak, ya. Kadang-kadang mungkin kami sendiri sebagai pengelola Bible Center merasa ya ada bosan, lalu merasa apa yang kami tawarkan mungkin kurang mendapat tanggapan atau mungkin kurang menanggapi konteks, keterbatasan pengetahuan dan tenaga dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, di tengah keterbatasan itu kami berusaha supaya kerasulan kitab suci itu tetap berjalan. Secara khusus juga, Bible Center itu melayani kebutuhan umat di Keuskupan Pangkal Pinang, ya, agar umat semakin mencintai kitab suci, semakin akrab dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup. Bible Center, ya, meskipun letaknya di Batam, itu tidak dikhususkan untuk Kota Batam dan sekitarnya, tapi itu milik Provinsi Jawa. Maka meskipun tempatnya di Batam,
tetapi pelayanannya itu mencakup 7 distrik yang ada di SVD Jawa. Maka senternya di sana, dikelola di sana, tetapi pelayanannya itu kemana-mana. Ke 7 distrik, paroki-paroki yang dilayani SVD, kepada tarekat-tarekat, kepada keuskupan-keuskupan yang membutuhkan pelayanan kitab suci. Program yang kita tawarkan selain kursus kitab suci rutin yang sudah menjadi hari yang sangat khusus yaitu hari Selasa, kita juga menawarkan banyak program lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat. Karena setiap tempat memiliki kekhasan, memiliki konteksnya masing-masing. Jadi Bible Center melayani Batam, melayani distrik-distrik, melayani kongregasi atau paroki-paroki di luar Keuskupan Pangkal Pinang. Komunitas di Bible Center Batam itu terdiri dari 2 orang, Pater Aurel Pati, SVD, dan saya sendiri. Kami bekerja bersama-sama untuk mengelola kerasulan kitab suci. Ya, kami adakan pembaharuan supaya lebih menyentuh konteks umat yang kita layani. Kami juga memikirkan cara-cara baru dan kreatif, tetapi tetap setia pada tujuan kitab suci, supaya pelayanan ini juga ya semakin meluas dan boleh membuahkan hasil. Ya, tentu kekuatan kami adalah kerjasama di antara kami. Ya, kami harus menyatukan visi, ya mimpi-mimpi gerak kami supaya kerasulan ini tertata dengan baik. Sebab bagi saya, sehebat apapun program, tetapi kalau kerjasama kita tidak berjalan dengan baik, maka semua itu tidak terlalu banyak membantu. Kami mengharapkan semakin banyak konfrater SVD dan umat yang mau melibatkan diri untuk kerasulan kitab suci ini dengan caranya yang berbeda-beda. Karena pada prinsipnya kita semua itu misionaris yang diutus untuk mewartakan sabda Allah dengan cara-cara kita. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Komisi Kitab Suci SVD Provinsi Jawa. Ya, mungkin ada yang bertanya komisi itu apa? Ya, saya menjelaskannya dengan bahasa sederhana. Ya, komisi itu tangan kanan provinsial dan dewan, atau mungkin dalam pemerintahan itu seperti menteri-menterinya begitulah, yang membantu provinsial dan dewan untuk menjalankan visi misi SVD Provinsi Jawa. Ya. Sebagai ketua komisi saya tidak bekerja sendirian. Ya, teman rekan-rekan kerja saya ada beberapa. Pater Oyon, SVD yang sedang studi doktorat di Roma, Pater Petrus Sonikeraf, SVD di Surabaya, Pater Aurel Pati yang bersama saya di Batam, dan juga masih ada 7 koordinator kitab suci di setiap distrik. Jadi inilah tim kerja. Kami bersama-sama berusaha untuk menjalankan karya ini ya sesuai dengan arah ya kebijakan dari SVD Jawa. Baik, tugas Komisi Kitab Suci itu apa? Tugas yang pertama adalah animator, yaitu membangkitkan kesadaran baik kepada konfrater SVD maupun kepada umat bahwa kitab suci itu penting. Nah, ini yang pertama-tama perlu dibangkitkan. Ya, sadar bahwa kitab suci itu penting. Kalau kita sudah memiliki kesadaran itu, maka hal-hal yang lain, entah itu program maupun apapun bentuk kerasulan itu, kemudian menjadi satu kebutuhan karena sudah ada kesadaran. Baik, jadi sebagai animator, kami bergerak dari tempat ke tempat, baik intern SVD Jawa maupun ya ke pihak-pihak luar, untuk memberikan animasi dalam berbagai bentuk, entah itu rekoleksi, retret, atau apapun itu, tentang pentingnya kitab suci dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan kita. Nah, selain tugas animasi, ada tugas yang lain, ya, yang kami tuangkan dalam satu program yang kami sebut itu Pastoral Use of the Bible, penggunaan kitab suci. Ini satu program besar yang kemudian bisa dirinci dalam banyak bentuk sesuai dengan kebutuhan dan konteks di mana kita berada.
Tetapi inti dari program besar ini adalah bagaimana dalam kehidupan dan karya pelayanan kita, titik tolak kita itu dari kitab suci. Menggunakan kitab suci dalam berbagai aspek untuk pribadi, ya, sebagai bahan doa, bahan meditasi, bahan inspirasi, sebagai bahan pewartaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak tempat yang memberikan kebutuhan mereka kepada kami, bagaimana menggunakan kitab suci ini untuk konteks mereka. Contoh, program yang cukup banyak diminati adalah bagaimana menggunakan kitab suci untuk membuat renungan dan khotbah. Maka ada bimbingan berkhotbah untuk para pengurus gereja, kaum awam di banyak tempat. Ya, bagaimana menggunakan kitab suci untuk khotbah dengan benar. Bagaimana menggunakan kitab suci untuk rekoleksi dan retret. Bagaimana menggunakan kitab suci untuk seminar dan lain-lain sebagainya. Jadi pada intinya kitab suci digunakan untuk segala aspek kehidupan. Itu program besar. Terjemahannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di setiap tempat. Harapan kami sebagai Ketua Komisi Kitab Suci bersama para koordinator, yang pertama untuk para konfrater SVD. Kita semua tahu dalam Konstitusi 107 di sana dikatakan tugas kita yang paling utama adalah mewartakan sabda Allah. Tugas ini berangkat dari pembukaan konstitusi kita tentang nama kita. Nama kita adalah Serikat Sabda Allah. Jadi ada relasi antara nama kita yang disebut dalam pembukaan konstitusi dan tugas kita dalam Konstitusi 107. Maka kami berharap ya kita semua di tempat kita masing-masing adalah pewarta. Ya, inti pewartaan kita adalah tentang Allah yang ditulis, dibaca, dikhotbahkan, dirayakan dalam kitab suci. Maka harapan kami adalah yang pertama, mari kita menyiapkan diri kita sebagai tanda kutip ketua-ketua komisi kitab suci di tempat kita masing-masing. Kita semua SVD bertanggung jawab untuk salah satu kekasan kita ini. Maka semua pelayanan kita itu, kalau mengutip bahasa De Verbum, semua pewartaan kita harus diatur dan dipupuk oleh kitab suci. Yang kedua, kepada umat, ya, umat juga misionaris yang diberi tugas untuk mewartakan sabda Allah dengan caranya. Maka pertama-tama kita perlu membaca kitab suci dengan asik, ya, sebagaimana dikatakan dalam De Verbum itu. Dan yang kedua mempelajarinya dengan saksama. Jadi kita harus mencintai kitab suci, karena itulah buku iman yang akan memberi inspirasi untuk kita menjadi pedoman kita. Sebab dengan menjadikan buku itu sebagai buku harian dalam tanda kutip, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dalami, yang kita praktekkan setiap hari, kitab suci itu tidak akan menjadi, tidak hanya sekedar kata-kata mati yang ditulis, tetapi kata-kata yang hidup, karena kita menghayati, mewartakannya dalam hidup dan pelayanan kita setiap hari. Para sahabat SVD, kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Provinsial dan Dewan dan para konfrater SVD dimanapun berada, yang selama ini membuka pintu bagi kami untuk membumikan sabda Allah melalui karya kerasulan kitab suci. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang dengan caranya masing-masing ambil bagian dan mendukung karya kerasulan ini. Mari kita bekerja sama untuk mewartakan sabda Allah dengan cara-cara kita dimanapun kita berada, yang bersumber dari kitab suci, dan semoga dengannya nama Allah semakin dimuliakan oleh banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Salam. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.